Hei, apa rencanamu hari ini? Pak Tirta bertanya pada putranya setelah mereka selesai sarapan. 4 orang laki-laki yang ada di rumah itu sedang berada di kandang kuda untuk mengecek kuda-kuda milik mereka. Aku rasa aku akan nonton film dengan istriku bila kakek mengizinkan. Haris berkata dengan suara datar sembari mengelus kepala kuda coklatnya, Cikulik. Kakek Harsa, dia hanya diam saja. Dia sedang memberikan makan pada kuda kesayangannya. Om Teddy menoleh ke Haris dan tersenyum kepadanya. Anak-anak muda harus menikmati masa mudanya. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Mengapa kamu tidak mengajak istrimu piknik saat kamu luang? Aku sudah merencanakannya, Om. Mungkin setelah aku menyelesaikan masalah server kita. Boleh kan, Kek? Haris sedikit berteriak. Ajak juga sepupumu, Jini. Kakek Harsa seperti tidak percaya pada cucu laki-lakinya itu. Kelihatannya aku harus lebih bekerja keras supaya mereka percaya bahwa kami adalah pasangan yang bahagia. Batin Haris. Jadi, bolehkah aku mengajak istriku keluar hari ini, Kek? Tentu saja, bersenang-senanglah. Kakek Harsa berdiri kembali dan berjalan menuju ke rumah utama. Di kamarnya, Andrea baru saja menyelesaikan sesi yoganya. Dia sedikit kaget ketika melihat suaminya masuk tanpa mengetuk pintu. Dia tersentak dan hampir saja memuntahkan air yang sedang diminumnya. Hei, kamu mengagetkanku. Mengapa kamu tidak mengetuk terlebih dahulu, langsung masuk aja? Andrea bertanya. Ini adalah kamarku, mengapa aku harus mengetuk pintu? Haris berjalan melewatinya dan menuju ke ruang ganti baju. Tidak lama kemudian dia keluar dari ruangan itu memakai jaket warna hitam, kaos Dior dan celana jeans. Rambutnya juga sedikit berbeda dari biasanya. Dengan penampilannya sekarang, dia kelihatan 5 tahun lebih muda dari umurnya yang sebenarnya. Kamu mau pergi? Tanya Andrea lagi. Dia melirik suaminya sekilas. Kencan. Mendengar jawaban suaminya, Andrea sedikit jengkel. Dia mencoba menahan perasaannya. Tidak ingin bertanya kembali, Andrea duduk di sofa dan mengambil remote TV. Haris di lain sisi, dia masuk kembali ke walk-in closet di kamar itu dan membawa sepasang baju untuk istrinya. Dia meminta remote yang ada di tangan istrinya. Gantilah bajumu, kita akan pergi kencan hari ini. Haris menatap wajah istrinya dan menyerahkan baju itu padanya. Apa? Kita? Andrea masih terbengong seperti tidak percaya. Kamu ingin aku memakaikan baju itu untukmu? Andrea kaget mendengar jawaban Haris. Dia menutupi dadanya dan menatap laki-laki itu dengan tajam. Aku sudah pernah melihatnya, tidak perlu malu. Hei kamu, Andrea melemparkan bantal sofa yang ada di sebelahnya ke Haris. Andrea kemudian pergi ke ruang ganti baju dan sedikit berdandan memakai make up. 20 menit kemudian, Andrea berjalan keluar dari ruang ganti. Dia terlihat sangat cantik memakai baju warna putih itu. Make up di wajahnya soft natural. Bibirnya yang memakai lipstik warna merah seperti apel.
Haris tidak mengedipkan matanya sama sekali. Dia terpesona melihat kecantikan istrinya. Andrea memutarkan tubuhnya beberapa kali di depan suaminya. "Bagaimana penampilanku?" Dia bertanya pada suaminya sambil tersenyum. "Cantik." Haris memegang pipi istrinya dan mencium bibirnya. Kaget dengan aksi tiba-tiba Haris, Andrea ingin mendorong tubuhnya, tapi tangan suaminya itu sudah meraih pipinya lebih dulu dan dengan cepat menciumnya. Andrea tidak bisa menahan perasaannya. Mereka melakukan passionate kiss untuk beberapa saat. Di dalam mobil, Andrea melihat keluar kaca mobil dengan tatapan kosong. Dia sedang tidak mood berbicara dengan suaminya sekarang. Dia berusaha sebisanya supaya jangan sampai jatuh cinta pada laki-laki itu. Tapi semakin lama, Andrea tidak bisa mengontrol perasaannya sendiri. Seperti yang baru saja terjadi, laki-laki itu menciumnya. Dia tidak bisa menolak apapun yang suaminya lakukan padanya. Saat Andrea tengah tenggelam dalam pikirannya, Haris sudah memarkirkan mobil mereka di depan sebuah rumah yang aneh. Rumah itu bangunannya simpel. Di sekelilingnya penuh dengan pohon-pohon dan bunga. Di bagian atap dan separuh dindingnya dipenuhi tanaman merambat. Rumah itu terlihat sangat nyaman. "Yap, kita sudah sampai. Let's go." Haris keluar dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk istrinya. Kali ini Haris memutuskan untuk menyetir sendiri dan tanpa bodyguard mengikutinya. Bahkan Wisnu pun tidak mengikuti mereka. "Hei, di mana ini?" Andrea bertanya dengan melihat sekeliling. "Ini adalah tempat rahasia kita. Masuklah, aku akan menunjukkannya padamu." Haris mengulurkan tangan kirinya, memberi sinyal pada Andrea untuk memegang tangannya. Andrea tanpa berpikir banyak meraih tangan suaminya. Mereka berjalan bersama memasuki rumah itu. Di sana hanya ada sebuah sofa yang besar di ruang tamu dan televisi LED ukuran 40 inci yang menggantung di dinding. Dekorasi di rumah itu sangat simpel dan rapi. Di belakang sofa itu ada pintu geser yang menghubungkan ke kamar tidur. Rumah itu hanya terdiri dari ruang tamu, satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan dapur bersih. Sangat nyaman seperti rumahnya di Jakarta. "Ini adalah rumah rahasiaku. Aku sering kesini bila aku punya waktu senggang," Haris berkata dengan suara datar. Dia kemudian berjalan menuju ke countertop yang ada di dapur, mengambil minuman kaleng dan beberapa snack untuk istrinya. Menekan tombol on pada remote, Haris menghidupkan televisi dan memilih film yang akan ditonton mereka. Andrea hanya duduk dengan santai di sofa dan mulai membuka snack itu. "Apakah dia pernah kesini?" Andrea bertanya pada suaminya itu sembari memandang wajah tampannya. Dia juga menyandarkan kepalanya di pundak sang suami. "Iya, pernah sekali." Mendengar kata-kata itu, Andrea memindah posisi duduknya. Dia meraih bantal sofa. Dia meletakkan bantal itu di pinggir sofa dan menyandarkan tubuhnya. Pandangan Haris berubah seketika menjadi dingin setelah istrinya berpindah posisi. Dia menolehkan kepalanya dan bertanya pada istrinya, "Hei, mengapa kamu menjauh?"
Andrea hanya menoleh sekilas ke suaminya sebelum akhirnya fokus kembali ke layar televisi yang ada di depannya. Aku lebih nyaman saja seperti ini, jawab Andrea singkat. Raut muka Haris menjadi gelap. Dia fokus kembali menonton film tanpa berkata apapun. Setelah 1 jam, dia melihat istrinya sudah tertidur di sampingnya. Tanpa banyak berpikir, Haris memindahkan istrinya ke kamar tidur. Dia merebahkan tubuh istrinya pelan-pelan di tempat tidur itu. Melihat paras ayu istrinya membuat hatinya bergejolak. Ada sesuatu di dalam hatinya yang mulai membara. Haris membelai lembut pipi istrinya dan menundukkan kepalanya. Tepat saat bibir mereka akan bersentuhan, sudah sangat dekat, handphonenya berbunyi. Panggilan itu adalah dari Sandra. Dia bisa mengetahuinya karena dia mengeset ringtone yang berbeda di handphonenya khusus untuk nomor gadis itu. Haris berdiri kembali dan berjalan keluar dari ruangan itu. Ya, sayang, aku ingin membeli baju baru. Apakah kamu akan menemaniku shopping hari ini? Suara Sandra seperti pupi yang cute. Bukankah kamu sudah memiliki banyak baju? Haris menjawab seraya duduk di sofa. Semua bajuku sudah pernah kupakai. Aku ingin yang baru, please. Tapi aku tidak bisa menemanimu sekarang. Aku akan mengirim ke rekeningmu, oke? Suara Haris datar tanpa ekspresi apapun. Dia tahu pacarnya senang menghabiskan uang, terlebih untuk shopping. Tapi Haris tidak peduli. Bila dia tengah sibuk atau tidak ada waktu untuk gadis itu, dia akan mentransfer ke rekeningnya. Bahkan meskipun sekarang Haris sudah menikah, dia masih memberikan perhatian pada pacarnya itu dan hubungan mereka belum putus. Sungguh? Sandra bertanya dengan senang. Iya. I love you, sayang.